Nggak kerasa sudah 1 bulan saya menggunakan Mi 11 Lite sebagai daily driver, dan saya sudah mengupdate ke MIUI terbaru yaitu MIUI 12.5, dan ternyata apa yang saya dapati di MIUI 12.5 ini yaitu banyak sekali perbaikan yang dilakukan dan fitur-fitur yang cukup menarik yang membuat Mi 11 Lite ini saya nobatkan menjadi HP di harga 3 jutaan yang memiliki user experience yang terbaik. Mau tahu apa saja alasannya? Let's talk about it. Hal pertama adalah user experience. Ngomongin soal user experience ini bukan hanya melulu soal softwarenya saja, namun dari keseluruhan pengalaman penggunaan sebuah smartphone. Mi 11 Lite ini mampu membuka cakrawala pembahasan saya mengenai user experience. Kita mulai terlebih dahulu dari bentuk dan desainnya. Straight to the point, Mi 11 Lite ini mampu memberikan kesan handling paling nyaman di HP 3 jutaannya Xiaomi dengan ketipisan yang menurut saya cukup tipis, jadi 6,81 mm dan beratnya 157 gram. Tidak hanya membuat Mi 11 Lite ini terasa ringkas, namun benar-benar mengurangi beban hidup ya. Meskipun saya menggunakan casing seperti ini masih tergolong cukup nyaman dimasukkan ke dalam saku. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan casing leather yang saya pakai ini dengan proteksi di bagian kameranya, bagi teman-teman yang kemarin tanya, link pembeliannya sudah saya taruh di deskripsi di bawah. Kemudian kita masih dalam ruang lingkup user experience-nya, tetapi saya fokus pada softwarenya ya sekarang. Jadi sebelum update kemarin saya mendapati ada 2 problem yang saya rasakan di MIUI 12, yaitu salah satunya adalah false notifikasi, dimana ketika saya mendapatkan pesan itu yang keluar notifikasinya bukan pesan yang baru saya dapatkan, melainkan pesan WhatsApp yang belum saya buka. Namun setelah update di MIUI 12.5 ini sudah akurat dan urut ya. Nice banget, untuk notifikasinya sudah diperbaiki. Lalu kemudian hal yang kedua problemnya di MIUI 12, untuk aplikasi Instagram pada saat saya mengupload video yang jangka waktunya panjang, itu bar kedua tidak berhasil saya upload. Sekarang di MIUI 12.5 kalian bisa melihat postingan saya sebelumnya di Instagram saya @dimaswahyuka sekarang sudah terselesaikan ya untuk masalah video yang jangka waktunya panjang di Instagram. Jadi 2 hal ini sudah diperbaiki di MIUI 12.5. Lalu untuk fitur-fitur yang saya sering gunakan di HP Xiaomi itu adalah Focus On dan Bedtime Mode. Untuk Focus On ini jika kalian aktifkan, maka penggunaan aplikasi yang overuse bisa kalian minimalisir ya, sehingga kalian bisa lebih produktif. Jadi apabila kalian aktifkan, ini memang kalian akan mendapati aplikasi yang setelah digunakan 5 menit otomatis force close ya, sehingga tidak bisa kalian buka di recent app. Lalu kemudian fitur Bedtime Mode. Jadi kalau fitur ini kalian aktifkan, ini membuat layarnya ini menjadi hitam putih atau bahasa kerennya grayscale, sehingga secara psikologis ini untuk menatap HP dengan warna yang hanya hitam putih ini semakin berkurang ya penggunaan HP-nya itu sendiri. Sehingga 2 fitur yang saya sebutkan tadi yaitu Focus On dan Bedtime Mode bisa meminimalisir dan memanage penggunaan smartphone harian kalian. Kemudian untuk fitur floating window-nya atau split screen, ini di MIUI 12.5 cukup optimal ya, karena kalian tidak hanya bisa membuka 2 aplikasi dalam satu waktu, tidak hanya aplikasi ringan, kalian juga bisa membuka aplikasi yang notabene berat ya, yaitu adalah Genshin Impact. Ini saya bisa menggunakan Genshin Impact dengan WhatsApp secara bersamaan. Ini GG banget ya optimalisasi dari floating window-nya. Tetapi memang konsekuensi yang kalian akan dapatkan bagian back cover di bagian belakang itu terasa cepat panas ya. Itu normal karena kinerja dari CPU dan GPU di-push. Lalu untuk fitur Supple Wallpaper yang kalian lihat di sini, ini di MIUI 12.5 sebenarnya tidak ada. Kalian bisa download link yang saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Kemudian yang selanjutnya untuk layarnya, Mi 11 ini dibekali dengan layar AMOLED dengan bentang layar 6,55 inci dengan produksi warna 1 miliar color dengan dukungan HDR10, refresh rate-nya 90 Hz dan peak brightness-nya bisa up to 800 nits. Untuk masalah delay touch-nya saya tidak mengalami selama penggunaan 1 bulan, apalagi ghosting touch-nya ini untuk masalah delay touch-nya ini aman banget ya Mi 11 Lite. Kemudian untuk masalah peak brightness-nya juga tidak ada masalah jika digunakan di luar ruangan.
Namun kadang perlu saya mentokkan jika pengen melihat di bawah sinar matahari yang benar-benar terik ya. Kemudian untuk titik terendah kecerahan layarnya juga cukup bagus, jadi nggak bikin sakit mata ya jika digunakan di dalam ruangan yang gelap. Apalagi produksi warnanya ini menurut saya cukup akurat. Warna hitamnya ini pekat banget ya, khas AMOLED. Jika pakai wallpaper, hitamnya ini bisa mengurangi konsumsi baterai. Ya, ini memang karakteristik AMOLED ya. Namun untuk always on display-nya ini hanya bisa bertahan 10 detik saja. Tapi menurut saya tidak keberatan sama sekali dengan always on display 10 detik. Karena kalian bisa menghemat baterai ya dengan always on display yang dibatasi 10 detik. Ini untuk mendapatkan informasi waktu dan notifikasinya, kalian tinggal sentuh saja bagian layarnya lalu keluar secara sekilas ya. Jadi untuk layarnya di harga 3 jutaan menurut saya ini menjadi salah satu layar yang terbaik dari Xiaomi. Kemudian yang selanjutnya untuk masalah performanya. Jadi Mi 11 Lite ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 732G dan model yang saya ambil ini adalah RAM 6GB dan internal storage 128GB. Untuk masalah performanya kalian sudah tahu ya, Snapdragon 732G itu sudah digunakan di Poco X3 NFC dan Redmi Note 10 Pro. Memang performanya untuk keseharian ini tidak ada masalah sama sekali pada saat saya menggunakan HP ini 1 bulan, baik untuk multitasking atau bahkan untuk bermain game. Yang saya pengen omongin di sini adalah dari sudut pandang yang berbeda. Jadi bagi teman-teman yang penasaran mau ngambil yang 6GB atau 8GB, saya sarankan ambil yang 6GB per 128 saja. Karena penawaran internal storage-nya juga sama. Jadi kalian bisa menghemat uang karena memang untuk multitasking dan bermain game tidak ada perbedaan yang signifikan. Sehingga sisa uangnya kalian bisa membelikan aksesoris atau power bank untuk menghemat uang juga. Jadi untuk pengalaman keseharian, Mi 11 Lite ini baik untuk multitasking dan untuk bermain game, bagi kebanyakan orang ini sudah lebih dari cukup. Kemudian yang selanjutnya adalah baterainya. Ini mungkin adalah topik yang membuat kalian penasaran. Bagaimana sih dengan kapasitas 4250 mAh di Mi 11 Lite? Apakah bisa digunakan seharian? Sebelum kita membahas bagaimana performanya, saya ingin ngasih tahu tips and tricks bagi kalian yang merasa bahwa Mi 11 Lite-nya itu boros. Yang pertama, kalian bisa mematikan GPS-nya kalau kalian nggak memakai aplikasi yang membutuhkan akses GPS. Yang kedua, kalian bisa memilih 60Hz refresh rate-nya instead of 90Hz. Lalu kemudian cara yang terakhir yaitu kalian bisa mematikan motor vibration-nya. Walaupun ini berat banget ya bagi sebagian orang, memang motor vibration di Mi 11 Lite ini enak banget. Sehingga dengan 3 cara yang saya sebutkan tadi, kalian bisa mendapatkan screen on time seperti yang saya dapatkan, yaitu 6-7 jam. Dan setelah update ke MIUI 12.5, saya merasa sedikit ada beberapa optimalisasi di bagian baterainya. Yang mana kemarin pada saat saya bermain Genshin Impact di MIUI 12, itu saya mainkan sekitar 30 menit ya Genshin Impact di settingan yang sama, yaitu low dan FPS-nya 30, itu berkurang kurang lebih 15-16% sebelum update software. Namun setelah saya update softwarenya di 12.5, ini selama penggunaan 30 menit menggunakan Genshin Impact, ini hanya berkurang 13% ya. Menurut saya pribadi ini cukup bagus karena juga sudah mendukung cas yang cukup cepat juga, yaitu 33 watt. Dari 5% sampai 100% itu hanya butuh waktu 1 jam 12 menit atau sekitar 72 menit. Menurut saya it's good, but it's not that impressive. Kemudian yang selanjutnya untuk kameranya. Mi 11 Lite ini memiliki 3 setup kamera di mana lensa utamanya itu beresolusi 64 megapiksel, lalu untuk ultrawide-nya itu 8 megapiksel dan lensa terakhir 5 megapiksel. Untuk kamera depannya di 16 megapiksel. Untuk hasil fotonya yang saya dapati di sini sekarang HP-HP mid-range dari Xiaomi cukup naik level ya dibandingkan dengan HP mid-range terdahulu. Sudah berani mengeksplor produksi warna yang sebenarnya kalau kita lihat sedikit overprocess, namun yang nggak bikin geram ya overprocessnya, malah kadang di beberapa situasi cukup suka dengan hasilnya. Meskipun kalau dari segi natural warnanya kalau dibandingkan dengan Gcam, ini memang sedikit lebih natural di Gcam. Kalau kalian penasaran Mi 11 Lite dengan Gcam, saya sudah membuat videonya di atas. Kemudian untuk ultra wide-nya nothing really special di 8 megapikselnya ini.
Yang saya suka justru makronya. Banyak hasil foto-foto yang cukup impresif yang bisa dihasilkan dari lensa makro di Mi 11 Lite ini. Jadi makro di Mi 11 Lite ini bukan kategori lensa yang gimmick ya, melainkan it's actually pretty good. Tidak hanya bisa mengambil foto dengan hasil yang sangat dekat dan dramatis seperti ini, kalian juga bisa merekord video menggunakan kamera makronya ini. Sedangkan kamera depannya 16 megapiksel, hasilnya seperti ini. Halo guys, ini kita sedang di Malioboro. Kondisinya ini cukup sepi ya di sini. Yaitu suara ambulan, dan ini adalah fitur dual video dari Mi 11 Lite. Kamera depan dan kamera belakangnya cukup stabil juga. Kita dari kamera belakangnya. Gimana menurut kalian? Mantap banget hasil video di Mi 11 Lite ya. Kemudian untuk videonya ini tergolong naik kelas ya dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro dari sisi stabilisasinya. Selain memiliki fitur yang lebih lengkap di menu more-nya dengan adanya movie effect, video 4K 30fps juga tergolong stabil juga di Mi 11 Lite ini. Malah hasil instastory-nya lebih bagus dibandingkan dengan LG V50 ya. Itu notabene adalah X flagship di tahun 2019. Alright, akhirnya kita masuk ke kesimpulannya. Jadi Mi 11 Lite ini apa yang saya rasakan selama 1 bulan ini, nilai jualan utama adalah user experience-nya ya. Dari segi desain dan bentuknya ini mantap banget, tipis juga. Lalu untuk masalah softwarenya ini semakin matang ya, semakin kesini. Kemudian untuk iklannya ini tergolong minim ya di Mi 11 Lite. Ini mungkin karena seri Mi. Kemudian untuk kameranya ini tergolong bagus juga, apalagi videonya bisa stabil di 4K 30fps. Untuk fitur-fiturnya juga tidak kalah lengkap, seperti sudah mendukung NFC, Air Blaster, dan sudah mendukung stereo speaker juga. Tetapi ada beberapa catatan yang perlu kalian pertimbangkan sebelum membeli Mi 11 Lite. Yang pertama adalah SIM-nya ini masih hybrid, jadi teman-teman harus memilih mau dual SIM atau single SIM plus micro SD. Itu catatan yang pertama. Untuk catatan kedua, HP ini tidak mendukung audio headphone jack 3,5 mm sehingga harus menggunakan dongle, yang mana dongle-nya sebenarnya sudah tersedia di dalam paket penjualannya. Dan yang terakhir, HP ini belum mendukung 5G ya. Jadi bagi teman-teman yang consider untuk membeli HP 5G, mungkin Mi 11 Lite ini kalian skip saja. Jadi itu tadi adalah review Mi 11 Lite dari Dewi Gadget setelah pemakaian 1 bulan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Dewi Gadget ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.